bersedekah lain. Memberikan buka puasa. Nah, kalau biasanya memberikan buka puasa itu di masjid-masjid. Di masjid-masjid orang yang ini musafir, terutama sekali kalau masjidnya di pinggir jalan itu banyak para musafir itu yang ini. Tapi kalau sekarang tuh bagaimana? Kita masjid tidak dibuka. Nah, tidak ada tentunya orang yang berbuka ini. Nah, kalau perlu yaitu kita memberikan sedekah kepada orang yang ada di jalanan atau orang lain yang ada di luar, ya. Orang yang ada ini. Kemudian yang ketiga adalah ada musyam, yaitu orang yang selalu mendawamkan puasanya, ya mungkin puasa Senin Kemis, tumakninah lah, selalu mendawamkan puasanya, ya. Kalau tidak bisa Senin Kemis, mungkin kalau dalam hadis Rasulullah dikatakan berpuasalah kamu pada 3 hari di pertengahan atau Ayamul Bait, yaitu tanggal 13, 14, 15. Kata sahabat mengatakan, bagaimana ya Rasulullah kalau saya mampu? Ya, kalau saya mampu lebih dari itu ya puasa Senin Kamis. Nah, kalau Senin Kamis juga saya masih kurang, masih ingin lagi puasa Daud. Tapi tidak pernah dianjurkan puasa sebulan penuh, tidak. Ya palingan gitu. Ya setidak-tidaknya kalau kita tidak bisa puasa Senin Kamis cukup ya 3 hari ya bisa, tinggal 13, 14, 15. Syukur-syukur bisa Senin Kamis. Nah, kemudian apalagi orang yang bisa menerawang atau yang bisa terlihat yang terlihat apa yang ada di dalam surga itu. Wa shalla bil lail wan nasu nuyamu. Salat di waktu malam yaitu salat tahajud. Ya. Salat tahajud, kalau salat tarwih ini kan tidak ini kan. Kalau salat tarwih itu kan habis Isya semuanya mengerjakan. Wa shalla sholatnya bilail di waktu malam, yaitu sholat tahajud. Berapapun yang dilakukan bisa banyak-banyak, tidak bisa setidak-tidaknya 2 rakaat kita mengerjakan sholat lail. Usahakan setiap malam. Ya, mungkin witirnya bisa kalau ya 2, 1, witirnya 1 ya. Irit-irit dulu tidak apa-apa, tapi makin ini bisa kebiasaan maka ditambah dan selanjutnya. Wanasumuyam. Sedangkan manusia semuanya itu dalam keadaan tidur, kita bangun untuk mengerjakan sholat. Itulah karunia Allah ya, yang diberikan kepada orang-orang yang bisa mengerjakan beberapa hal ini. Nah, itu di bulan Ramadan itu tadi al-jud ya, al-jud dan sebagainya itu tadi. Kemudian yang kedua yaitu di dalam bulan Ramadan itu adalah memperbanyak tilawah, membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an. Rasulullah mengatakan bahwa pahala yang diberikan untuk membaca Al-Quran itu bukan setiap suratnya, tetapi 1 huruf dihitung, 1 pahala, 1 huruf. Nah, 1 huruf kita semua sudah tahu, tetapi ini untuk meningkat atau mengingatkan kembali, untuk mengingatkan kembali. Bagaimana setiap huruf itu sudah diganjar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kalau zaman sekarang kita sudah banyak atau zaman sekarang yang kita tidak berkantor, kita tidak ini, perbanyaklah membaca Al-Quran. Untuk sementara, biasanya pada bulan-bulan Ramadan yang telah lalu, kita disibukkan di kantor. Mungkin 1 bulan hanya bisa 1 kali khatam, tapi kalau sekarang mungkin bisa 2 kali. Ya tidak usah menuntut 3 kali. Kalau kata Ustadz Syekh Jabir itu 1 hari 1 kali khatam. Nah, coba itu 1 hari 1 kali khatam. Karena tidak pernah keluar katanya gitu. Ya kalau kita yang biasanya 1 bulan 1 kali, kita ini memperbanyak tilawah, memperbanyak membaca Al-Qur'an. Ya. Yang ketiga adalah menghidupkan malam Ramadan ya. Tadi menghidupkan malam Ramadan itu adalah mengerjakan sholat tarawih, mengerjakan sholat tarawih itu menghidupkan bulan Ramadan. Nah sekarang bagaimana kalau sholat tarawih tidak? Sholat tarawih kan bisa bersama keluarga. Ya, sholat tarawih bersama keluarga, ya, tidak sendiri-sendiri. Tapi kalau bisa
di masjid, sementara di masjid tidak bisa. Nah, tetapi selagi di masjid ada celah-celah yang nelusup saja. Kalau saya menelusup ke masjid, menelusup hanya beberapa orang, 3 orang masuk ke masjid aja sholat. Karena kalau di rumah mungkin ini, ya, insya Allah lah karena kita ada di dalam, mungkin kalau di dalam di lingkungan yang tidak membahayakan atau tidak dimasuki oleh orang luar, insya Allah ya itu kita bisa melaksanakan. Nah, dalam atau di bulan Ramadan ini banyak sekali ujian-ujian, ya, banyak ujian-ujian. Ujian diantaranya itu memang ujian karena kita harus menahan lapar, menahan hawa nafsu dan sebagainya. Tetapi untuk Ramadan kali ini adalah ujian bagi kita, terutama bagi umat Islam itu sangat berat, yaitu dengan adanya virus corona. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Walanabluwannahum, dan benar-benar sungguh kami akan menguji kamu bisain dengan sesuatu. Minal khaufi, karena ketakutan, rasa takut. Walju, lapar. Nah sekarang benar nggak? Orang banyak takut. Takut, banyak keluar rumah aja. Atau di dalam rumah ada orang di dalam rumah sudah pakai masker. Keluar halaman sendiri pakai masker. Ya, masker. Nah, yang kadang-kadang kalau kita keluar, pagi-pagi keluar masker itu juga kurang bagus juga, karena kita tidak bisa menghirup udara pagi ya, yang sebenarnya itu, yang kadang sangat ketakutannya seperti itu. Ada yang keluar sedikit di halaman sendiri atau di halaman, itu sudah pakai masker itu, walaupun tidak ada orang yang ini. Karena itu ketakutan. Itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal khauf wal ju', kelaparan. Nah, sekarang kata Mas Haji tadi, khawatir kelaparan, ibu menanam singkong, mau dibawa gaplek. Ya Mas Haji. Nah, sama seperti itu. Itu karena ketakutan, dan kelaparan, takut. Min syai', takut sesuatu, yaitu takut lapar, nanti gimana kalau kehabisan ini. Kadang orang sebelumnya itu sudah borong di mana-mana. Tapi kalau di tempat saya apa-apa malah murah pada ini karena orang itu, ya kan? Itu ada ditawarkan ini murah, telur murah, ada panen apa namanya cabe, itu diinkan WA, cabe harga sekilo 20.000, padahal cabe kan mahal, itu 20.000 karena sudah tidak ada orang tengkulak tidak berani membeli banyak sehingga seperti itu. Itu sangat ketakutan itu. Itu memang sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an seperti itu. Sungguh benar-benar itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa naqsim minal amwali. Naqsim, kurang harta. Benar nggak kurang harta? Orang yang usaha biasanya rame, biasanya banyak orang yang membeli, sekarang sangat berkurang. Itu dikatakan itu wa naqsim minal amwal. Ya, kurang harta. Jadi kurang harta. Ketakutan karena kurang harta. Aduh, nanti gimana? Biasanya saya 1 bulan ini, apalagi bulan Ramadan itu biasanya orang yang usaha, orang yang dagang itu untungnya jauh lebih besar daripada ini. Tapi sekarang itu tidak. Baju. Orang yang dagang baju, orang yang dagang pakaian sekarang berkurang. Karena apa? Akan nggak ada lebaran. Kita nggak bisa silaturahmi. Bisa ketemu. Ya udahlah apa yang ada. Nah, itu termasuk manaksi minal amwal. Ya berkurang. Itu ketakutan, aduh nanti gimana? Itu aduh, itu selalu ada. Ya, khawatir terus itu. Khawatir terus. Kemudian apa? Wasamarot, dan buah-buahan. Dalam arti karena tidak bisa ini mungkin orang untuk mengirim buah misalnya di mana dia petani itu tempatnya jauh untuk mengirim, atau buah yang dari luar negeri atau orang yang ini mau mengirim, itu tidak bisa kan sekarang, sehingga busuk di sana, sehingga orang mau cari buah susah. Tapi kayaknya
Kalau di sini mungkin masih bisa tercukupi karena di sekitar kita ya, mungkin di tempat-tempat yang lain yang harus mengimpor buah, mungkin itu termasuk kekurangan. Sama wabasyiris sabirin, dan beri kabarlah kepada orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar. Bagaimana orang-orang yang sabar itu? Orang-orang yang sabar dikatakan tuh wabasyiris sabirin. Alladzina idza asabatu musibah, apabila musibah itu datang kepada mereka, itu alladzina idza asabatuhum musibah qalu, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami itu adalah milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Semuanya kita tawakal, semuanya itu kita pasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap hamba Allah maka akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis katakan innallaha idza abdan ibtalahu. Sesungguhnya Allah itu akan menguji hambanya. Ibtalahu, ibtalah itu akan menguji. Ya seperti ini. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh Kita tidak boleh menggerutu, kita tidak boleh mengumpat, kita tidak boleh, karena ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tawakal, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk kita itu bisa lebih, karena orang-orang yang beriman, hamba yang beriman itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, agar supaya iman seseorang itu lebih meningkat, maka kita pertama-tama itu untuk meraih tingkatan keimanan kita, ketakwaan kita adalah kita dalam kondisi yang seperti ini, kita muhasabah. Sementara ini apa yang kita lakukan setiap bulan Ramadan? Kalau orang yang kerja di Jakarta, pulang malam, kadang sholat ya bisa, tapi dalam keadaan sudah capek, sudah payah. Baca Al-Quran mungkin tidak banyak. Kita muhasabah, oh ya ada ini. Semuanya kita ambil hikmahnya, maka ketika kita muhasabah apa yang ada, apa yang kurang pada diri kita, apa yang tidak senantiasa kita lakukan. Ketika ada waktu luang, apakah aku melakukan? Apakah aku selalu melakukan sholat duha? Apakah aku selalu melakukan sholat tahajud? Nah, disinilah sekarang di bulan Ramadan yang ada ujian yang bagi kita mungkin berat. Saya sendiri kalau melihat itu saja, kalau keluar melihat masjid, ya Allah, masjid di depan mata kita tidak bisa masuk. Karena apa? Pengurus sudah melarang kita, tidak bisa. Yang awal-awal dikatakan, as-sholatu fi buyutikum, sholat di rumah kalian. Seperti itu sebelum puasanya, sekarang seperti itu. Tetapi dalam kondisi ini, gimana rasanya mau menangis kalau melihat itu? Maka saya mencoba ke ketua DKM, Pak boleh enggak? Biar pun di ini. Berapa orang boleh masuk, berapa orang? Ya paling banyak 5 orang. Ya udahlah, nggak usah ngajak siapa yang bisa ya. Itu karena memang ini ya saya tidak bisa. Karena apa? Rasanya itu melihat kok tidak bisa ini gitu. Jadi itu bukan kita menentang, bukan kita ini, tetapi dalam kondisi yang tidak boleh kan beramai-ramai. Kalau hanya sekadar 1, 2, 3 sampai 5 orang dan berjarak jauh mungkin ini. Tapi kalau diumumkan tentunya semuanya pada datang. Itu karena kita melihat. Jadi kita merasa yang dekat dengan masjid, kita melihat masjid itu rasanya sedih banget itu, sedih banget. Itu adalah ujian dari Allah. Tapi kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saya yang kadang-kadang, apakah ini benar ya ditutup ini? Apakah ini tidak menyalahi Allah? Udahlah. Pikir-pikir ini mewakili saja, mudah-mudahan Allah meridhoi, kan gitu kan? Ya masjid supaya ada terisi 1, 2, 3 orang. Ya itu supaya ini tidak hanya ada muadzin. Kadang muadzin itu setelah adzan itu langsung pulang. Lah sudah adzan pulang. Jangan saking apa itu tadi,
saking ketakutannya. Ketakutan itu seperti itu. Oleh karena itu, di dalam kondisi seperti ini, situasi yang seperti ini, kita harus melakukan muhasabah. Apa yang kurang pada diri kita? Apa yang kurang pada diri kita? Apa yang salah pada harta kita? Nah, tentu kita harus mawas diri. Ya, muhasabah itu tadi. Muhasabah itu mawas diri. Itu seperti itu. Kemudian, selain itu juga, di dalam bulan Ramadan ini, kita harus banyak berzikir, harus banyak istighfar, harus banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun atau minta maaf kepada sesama tidak harus pada waktu Lebaran. Maka Allah berfirman di dalam surat Ali Imran mengatakan demikian, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Wasari'u ila maghfiratin, bersegeralah kamu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya umat manusia semua, terutama sekali orang Islam, ya, umat Islam yang pada saat sekarang itu diuji oleh Allah sampai pada waktu puasa saja tidak dapat melaksanakan ibadah di masjid, di mana kita kalau ke masjid itu setiap langkah kita itu sudah dihitung oleh Allah pahalanya. Kemudian kita sholat berjamaah, kita mungkin tadarus kalau di masjid dengan di rumah itu berbeda. Kalau di masjid itu mungkin lebih banyak kita ini, kemudian kita bertadarus bersama itu bisa silaturahim. Ini sekarang itu tidak, ya, tidak bisa. Orang yang melaksanakan ibadah umroh itu sekarang juga tidak bisa. Nah, itu kan suatu kekurangan atau penyesalan pada diri kita, tetapi kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus muhasabah, kemudian kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun. Karena kalau sholat, umrah saja, umrah di bulan Ramadan itu mendapatkan pahala seperti pahalanya orang beribadah haji. Pahala, bukan menggantikan haji, tidak, tetapi pahalanya seperti orang melaksanakan ibadah haji, pahalanya di bulan Ramadan itu. Maka tentunya orang yang sudah siap-siap untuk melaksanakan itu berkurang. Nah, kemudian apakah itu hanya menyalahkan orang? Tidak. Semuanya itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Semua itulah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka segeralah. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kamu. Jangan ditunda-tunda. Mulai sekarang banyak beristighfar, banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Ya, mohon ampun kepada Tuhanmu. Banyak beristighfar, banyak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ampunan, dengan kita mendapatkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala itu, maka Allah menjanjikan apa? Wa jannatun 'arduhas samawati wal ardh, bahwa surga itu luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang dipersiapkan oleh orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Alladzina yunfikun, yaitu orang-orang yang menafkahkan harta bendanya fisarra'i wad dharra'i, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan madharat, kesempitan, wal kadhiminal ghaidh, dan orang yang mau memberikan maaf kepada orang yang menahan diri, wal kadhiminal ghaidh, orang yang menahan amarah, orang yang menahan diri dari amarah, ya. Menahan amarah. Jangan mudah marah, ya. Jangan mudah marah. Nah, ini juga jangan sampai kalau sekarang itu wah ini macam-macam marah, padahal yang seharusnya itu udah wal kadhiminal ghaidh, tahan diri, jangan marah, jangan menyalahkan orang, jangan mengumpat, jangan berbagai macam. Apalagi sekarang memang tidak sih. Sekarang itu orang sudah tidak banyak yang mengumpat dengan mulut, tidak, dengan lesan tidak, tetapi dengan jari. Ya kan? Dengan ini ya, sekarang itu banyak sekali. Jadi orang
mulut diam, tetapi tangan. Sama nggak? Sama, karena itu apa? Sampai kepada orang lain itu menjadi sakit orang lain itu. Jadi itu sama, fungsinya itu sama. Jadi tidak berbeda tangan dengan mulut. Kalau tangan itu melakukan, menulis sesuatu, mengumpat, menulis, mengata-ngatai orang dengan tulisan, ya, dengan HP, dengan tulisan diinikan, kemudian di-share, kemudian diinikan, maka itu juga sama juga. Wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas, dan juga hendaklah mudah memberikan maaf kepada orang lain. Orang memberikan maaf, kata Rasulullah SAW, berikanlah maaf kepada orang yang salah yang dia belum minta maaf. Jangan ada kata-kata tiada maaf bagimu. Orang minta maaf, tidak ada maaf lagi bagimu. Tidak, tetapi kita memaafkan kepada orang yang sebelum mereka itu minta maaf, tetapi kita memberikan maaf kepada orang lain. Apalagi terhadap saudara, di antara saudara. Ya. Jangan ada sekecil apapun, jangan ada rasa benci, jangan ada rasa jengkel, ya mudah maafkan. Karena apa? Karena itulah termasuk orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kalau di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang dikatakan yang wajibun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mulai sekarang itu mengadakan introspeksi, mengadakan muhasabah, apakah ada kesalahan-kesalahan terutama sekali dalam diri kita yang ada di dalam rumah dulu. Ada dalam rumah itu antara saya dengan suami saya, dengan istri saya, dengan anak saya, dengan tetangga saya, dengan saudara sekandung saya. Usahakan pada saat yang seperti ini, yang ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu sangat berat pada saat sekarang itu, menurut saya ini buat kita itu adalah sangat berat karena ini di dunia. Sedunia ya, sedunia itu mengalami seperti itu. Maka kita hendaknya melakukan seperti itu. Nah, ini di dalam surat Ali Imran. Nah, kemudian apa yang kita lakukan untuk selanjutnya? Kalau kita melakukan atau pada waktu bulan Ramadan ini, maka Rasulullah SAW menganjurkan supaya kita selalu mohon ampun kepada Allah ketika kita ajaran dari Rasulullah SAW, maka bacalah doa, bacalah syahadat ketika kita mau berbuka atau apa saja. Yaitu ucapannya asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika man. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu setiap hari. Nah, sekarang gitu sudah. Nah, kalau kemarin-kemarin mungkin belum, lupa ya, tidak kita lakukan. Ayo kita mulai sekarang karena banyak waktu, dan untuk selanjutnya waktu yang akan datang insya Allah sudah tidak ada lagi corona, tidak ada apa-apa lagi, selalu asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Kalau sendiri itu ya. Kalau na ya juga nggak apa-apa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, itu. Asyhadu alla ilaha. Ya, bersama-sama dan itu. Asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Untuk saya pakai na bisa ya, syahadat pakai na. Itu selalu kita selalu ucapan seperti itu. Nah, karena itu pada bulan ini ya memang termasuk udah banyak. Oh, sudah 5:30. Udah. Nah, ternyata ya sabar. Ternyata saya mau kultum, ternyata tidak kultum ya. Ternyata kalau sudah ngomong. Ya. Iya. Kemudian pada saat sekarang ini kita
kita bisa mengambil hikmah daripada ujian ini, yaitu adanya sabar dan syukur. Sabar dan syukur. Di dalam surat Al-Baqarah juga dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohon pertolonganlah kepada Allah bis-sabri, dengan sabar, was-shalah dan salat. Innallaha ma'as sabirin, sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, itu tadi. Sabar, harus kita selalu bersabar menerima ujian ini. Kemudian syukur. Harus kita itu selalu bersyukur. Kita berdoa. Setiap selesai sholat kita berdoa. Atau pada waktu doa, habis sholat kita berdoa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Coba itu selalu dan kita terapkan, kita hayati. Allahumma inni. Ya Allah, sesungguhnya aku. Allahumma inni. Allahumma a'inni. Allahumma a'inni, ya Allah, a'inni, tolonglah aku, ya Allah, ala dzikrika, untuk bersyukur kepadamu, wa syukri ibadati, dan untuk bersyukur kepadamu, ya Allah. Nah, itu kalau selalu kita ucapkan, maka selalu kita tidak akan lupa untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan pada saat ujian yang seperti ini kita selalu mengingat kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah, selalu mohon kepada Allah agar selalu kita itu senantiasa lisan kita selalu berzikir kepada Allah dan selalu mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Jangan sampai bagi pegawai katanya pada ini, wah PNS, wow, pensiunan sekarang sudah tidak ada gaji 13, sudah tidak ada THR, tidak ada ini, sudah tidak perlu, itu tidak usah diinikan. Tidak usah, kita masih selalu bersyukur kepada Allah, yang penting kita masih bisa bernafas dan kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan, dan mari kita inikan, hitung harta kita sebelum ini, harta kita sudahkah kita hitung untuk dikeluarkan zakatnya, sudah kepada siapa kita inikan, mulailah kita menghitung. Saya yakin semuanya itu sudah bisa, sudah punya ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan untuk kesempatan yang akan datang kita masih bisa berkomunikasi kembali, dan disinilah di antaranya itu silaturahim kita, karena kita tidak bisa bersilaturahim secara langsung, maka seperti itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Sudah siap-siap. Selamat berbuka. Nuwun Lele. Screen dulu, foto dulu. Foto dulu. Rijal. Mukanya Rijal. Kita foto ini. Bentar. Aku. Nah. Ayo, 1, 2, 3. Siapa foto? Enggak. Nah, oke. Dede. Ya. Ini aja muncul panggil keluar. Ya wes. Ayo. Selamat berbuka. Ya, selamat berbuka. Ini kecepatan jamku, kecepatan 15 menit. Iya.